Shalom saudaraku. Saat ini kita mau belajar dengan Tuhan dengan judul Kasih Allah. Saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita mengasihi Allah. Yang pertama itu kita mengasihi bukan karena objeknya. Kita mengasihi karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi bukan karena saya mengasihi karena dia baik sama saya, dia ramah sama saya, dia menghargai saya. Kita mengasihi seseorang, kita mengasihi sesama kita, itu karena Allah mengasihi kita. That's it. Hanya itu dasarnya. Hanya itu, tidak ada yang lain. Saya ada sebuah kesaksian begini. Ketika anak saya masih umur berapa ya? Kelas 2 SD. Kita bermain ke Jakarta, ke rumah teman kami. Teman kami itu hanya teman dari Facebook, saudaraku. Kami teman dari Facebook, dia di Jakarta, kebetulan kita ke Jakarta, kita main sama-sama gitu. Kita diajak ke rumahnya. Nah, anak dari teman kami itu baru kelas 1 SMP. Dia suka main biola dan dia itu ya sering di job di televisi, di Kick Andy, di mana-mana. Sekali job itu 7 juta minimal untuk 3 lagu untuk main biola. Nah, dia bertemu anak saya itu baru pertama kali waktu kita main ke sana. Dan ketika itu langsung disambut dengan baik, dengan ramah, ngemong saudara. Istilah Jawanya ngemong, sangat dimong sama anak itu. Padahal saya sama keluarga itu tuh baru pertama ketemu. Dan saudaraku, sangat beda status sosial. Mereka punya sekolah musik di Jakarta dengan murid minimal 400, yang suaminya kerja di salah satu stasiun TV. Dan mereka tahu kami itu bukan di segolongan kelas sosial dengan mereka. Kami cuma punya sepeda motor 1, sepeda motor buntut pula. Tapi mereka tidak pernah memandang itu. Saya belajar kasih dari seorang anak kecil, seorang anak SMP, saudara, SMP kelas 1. Ketika mengasihi, tidak memandang, itu anak siapa, aku tidak kenal. Tidak memandang seperti itu. Kami memang sering komunikasi tiap hari di Facebook, tapi mereka begitu menghargai kami tanpa memandang siapa kami. Beda dengan saya dulu ketika saya pertama melayani Tuhan. Saya pertama melayani Tuhan kelas 3 SMP. Dari kelas 3 sampai kelas 3 SMA itu diproses Tuhan, saudaraku. Saya melayani, saya merasa jadi orang suci, orang benar. Tidak mau kenal sama anak jalanan, tidak mau melihat tetangga saya yang suka nongkrong, kumpul-kumpul, melihat saya lewat, lihat aja tidak mau. Karena saya merasa orang suci, mereka bukan, saya tidak mau. Setelah lulus SMA saya baru dikasih Tuhan untuk boleh melayani anak-anak jalanan itu. Dan saya dibukakan banyak hal. Ternyata kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih saya. Ternyata Tuhan ketika kita mengasihi, itu mengasihi dengan standarnya Tuhan, bukan objeknya yang kita pikirkan. Aku mengasihi siapa ya, yang pantas apa enggak. Kita tidak pantas kok dikasih Tuhan. Saya tidak pantas, tapi Tuhan mengasihi saya. Sejak saat itu saya belajar, ketika saya mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Bukan karena saya mengasihi orang itu, karena siapa orang itu. Itu dari firman yang kita baca tadi. Yang pertama adalah kasih itu tidak memandang objeknya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, dikatakan bahwa jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, mana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Ya enggak, saudaraku? Itu masuk logika, ya kan? Kita bilang
I love you Lord. Kita selalu aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita memujikan itu tiap kita ibadah. Tapi apakah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, ART kita kalau punya, apakah mereka bisa merasakan kasih itu? Bagaimana ketika kita mengasihi, bilang mengasihi Tuhan, tapi ternyata orang-orang sekitar kita tidak merasakan kasih itu. Hidup kita tidak berdampak buat sekeliling kita. Itu namanya kita tidak mengasihi. Kita hanya bisa menyanyi tentang kasih. Kita hanya bisa sok rohani di dalam gereja. Karena itu saudaraku, mari kita belajar tentang kasih Allah. Yaitu yang pertama, kasih Allah tidak melihat subjeknya, objeknya siapa, tetapi kasih Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita harus merasakan kasih itu. Kita mengasihi harus suami kita, anak kita. Kalau yang bapak-bapak ya istrinya harus merasakan kasih itu. Harus ada damai sejahtera di dalam keluarga itu. Harus menjadi berkat buat tetangga sekitar. Harus menjadi berkat buat pegawainya. Yang punya perusahaan harus menjadi berkat buat pegawainya. Jangan sampai pegawainya bekerja karena takut sama bosnya. Tapi biarlah mereka bekerja karena mereka mengasihi bosnya. Tunduk kepada bosnya karena kasih, bukan karena takut. Nanti mereka akan bekerja dengan amat sangat baik. Terima kasih saudaraku. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membantu kita sama-sama belajar tentang kasih Allah.